Halo pecinta modifikasi truk Indonesia dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka ngecat panjang-panjang tapi balasannya cuman iya aja? Cari yang lain dong. Kembali lagi bersama saya Samir. Dalam video kali ini saya akan mengajak kalian semua melihat proses modifikasi truk Hino 500 dari awal hingga jadi keren dan sembois ini. Untuk sang pemiliknya yaitu Bapak Ismail dari Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Mungkin ini customer paling jauh pemirsa untuk wilayah timur yang pernah ada di Slamet Jaya Karoseri. Karena biasanya wilayah timur sendiri paling jauh masih daerah Bali. Mengenai total biaya modifikasi dan berapa lama proses pembuatannya serta wawancara langsung dengan sang owner Bapak Ismail, alasan beliau rela jauh-jauh dari Flores, Nusa Tenggara Timur ke Slamet Jaya Karoseri untuk memodifikasi truknya. Nantikan penjelasannya di part 2 nanti pemirsa. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja pasangkan handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan sana dalam Anda kalau pakai. Selamat menonton dan cekicrot. Pertama kita lepas dulu bagian interiornya pemirsa, karena seperti jok, plafon, setir dan lain-lain akan kita cover atau kita bungkus pemirsa. Jadi kita lepas dulu ya bagian interiornya. Kemudian proses pembuatan kerangkanya, karena Hinolohan ini atau Hino 500 panjang, jadi kita juga memperbanyak dobelannya pemirsa agar tidak megar saat muatan berat. Seperti itu tujuan dari dobelan kanal samping pemirsa, agar tidak megar baknya. Itu banyak sekali dobelannya. Iya bos, timpak. Nanti ini kayu apa plat ini bang Pujo? Ini pakai plat. Oh pakai plat. Jadi Anda tidak kerja ya kalau ini ya? Rendang Anda ya? Kemudian ini proses pencowakan kanal samping kalau orang Cina nyebutnya. Jadi kanal sampingnya dicowakin pakai gerinda, dibentuk seperti itu. Tujuannya agar nantinya pipa belandaran atau pipa bulat yang di atasnya itu bisa menempel lebih dalam pada kanal samping, dan juga lasnya akan kuat karena akan banyak tentunya lasnya, dan menambah kekuatan bak pemirsa. Kemudian kerangka sudah jadi, masuk proses perakitan plat, karena bak ini menggunakan papan plat bukan papan kayu. Ini dirakit seperti ini, tentunya juga kita press dulu yang sikunya itu biar menempel pada bagian atas lantai, dia mempermudah proses pengelasannya pemirsa. Oke, bak sudah kita naikkan karena akan sangat berat jika kita pasangnya plat atau dinding di bawah, nanti saat proses penaikannya akan berat. Jadi kita naikkan dulu baru kita proses pengelasannya di atas, begitu pemirsa. Oke, itu juga ada setruk-setruknya atau setutan biar menambah kekuatan agar tidak goyang baknya saat muatan pemirsa. Ini bagian dalam sedang dilas agar awet, tentunya agar air tidak masuk, jadi harus rapat lasnya. Kemudian proses pembuatan stainless, karena variasi dari truk Hino ini sendiri menggunakan stainless pemirsa atau pengaman stainless. Ini cukup panjang ya. Kemudian setelah bak selesai kita rakit platnya, kemudian didempul, waktunya proses pengecetan. Kemudian proses pembuatan bumper depan ini menggunakan fog lamp JB3
Jadi kita bentuk pola-polanya dulu pemirsa. Ya, itu pola-polanya nanti akan kita pakaikan lampu JB3. Seperti biasa kita menggunakan ketebalan plat 1,4 atau 1,6 biar tebal dan awet tentunya. Kemudian proses pengengseran hidrolis seperti biasa kita pakai pipa hulu kotak biar tebal dan tidak mudah meleot tentunya. Setelah engsel jadi, kita uji coba dulu sebelum masuk ke proses pendembulan, memastikan engselnya itu benar-benar kuat pemirsa, seperti itu. Selanjutnya setelah bumper jadi belum didembul, kita gerinda dulu permukaan las yang kurang rata agar mempermudah proses pendembulannya nanti. Kemudian setelah bumper jadi, saatnya pembuatan mahkota atas kabin. Ini harus naik ke atas karena mahkota itu kan menyesuaikan bentuk kabinnya pemirsa. Jadi harus ngemalnya di atas kabin biar sesuai dengan kabinnya. Kemudian perakitan plat pada mahkota setelah jadi bentuknya, kita bentuk pakai plat seperti itu, masih pakai manual. Mengikuti tulang-tulangannya pemirsa, harus rapat ngelasnya biar air tidak masuk agar awet tentunya, melindungi bagian kepala kabin. Oke, kemudian setelah mahkota jadi, waktunya proses pendembulan. Ini memakan dempul cukup banyak ya pemirsa, karena kan ini juga besar, kabinnya keseluruhan juga besar, jadi memakan dempul lumayan banyak. Itu lubang yang kotak itu seperti biasa nanti kita akan pasang running text pemirsa. Ini memakan dempul cukup banyak karena sebisa mungkin kita harus meratakan seluruh permukaan dari mahkota sendiri agar air itu tidak masuk ya, jadi lebih aman, kabin atas itu lebih aman, lebih awet. Selanjutnya setelah mahkota didembul, ini proses pembuatan cerobong samping yang nantinya akan kita pasang box lampu selendang JB3 pemirsa. Ini proses pembuatan cerobongnya. Oke, mahkota sudah jadi dan sudah dicat, begitupun cerobongnya. Kemudian proses penaikan mahkotanya membutuhkan banyak orang ya pemirsa, karena ini cukup berat, jadi membutuhkan banyak orang untuk menaikkan ke atas kabinnya. Kemudian setelah tadi stainless jadi, sekarang tinggal pembuatan pangkon pengaman stainlessnya pemirsa. Selanjutnya proses pemasangan lampu. Karena Hino ini cukup simpel lampunya, hanya ada lampu kota saja, tidak memakai lampu kolong. Jadi lampu kotanya juga sedikit banyak, ada 8 biji. Berarti samping kanan kiri 4 jadi 8. Oke, untuk wheel top sendiri juga sudah dicat. Spakbor belakang sudah dicat. Nantinya akan dikasih lampu itu pada lubang spakbornya itu pemirsa. Kemudian kita lihat interiornya yang tadi di awal sudah kita lepas, sekarang kita pasang kembali karena sudah di cover
joknya dan plafon pemirsa, jadi lebih keren kan. Masuk ke proses finishing, ini penghilang noda atau kita menghilangkan noda pada stainless. Jadi kita gosok-gosok seperti ini biar noda-noda yang menempel di stainless itu hilang pemirsa, seperti itu. Utamakan itu menjamin, kalau mau utamakan tidak menjamin. Intinya kualitas pertama dari sini bagus, tapi tidak menjamin tahan lama. Jadi Menjamin kualitas sama mengutamakan kualitas. gitu ya. Yes. Ini punya orang mana nih? Polres. Flores. Masih saudara Anda apa gimana ini? Kemudian masih proses finishing, ini pengomponan bagian kabin, karena tentunya banyak noda yang menempel pada bagian kabin, juga kita bersihkan. Kita menggunakan alat mesin ya untuk mengomponnya. Jika muka Anda ingin glowing, silakan bisa dicoba gosok pakai alat ini, dijamin akan glowing. Selanjutnya pemasangan audio pemirsa, bagian interior, pemasangan audio. Seperti biasa kita percayakan pada Jaya Setrum Audio and Lighting. Jika Anda ingin pesan audionya saja bisa, atau interior saja bisa, silakan hubungi WA Slamet Jaya Karoseri pemirsa. Kami melayani ecer juga bisa, satu set juga bisa. Jadi variasi pun sama, mau ecer ataupun global kami sangat bisa pemirsa. Kemudian tahap akhir sebelum truk ini keluar dari karoseri, kita cuci dulu pakai steam pemirsa, biar kotoran-kotorannya itu hilang dan nanti akan bersih dan glowing saat keluar pangkalan. Oke, jika Anda suka dengan video kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terupdate dari kami. Untuk part 2-nya kita akan membahas tentang harga dan total keseluruhan biaya modifikasi serta wawancara langsung dengan sang ownernya. Sekian dan terima gaji.